petani itu penting sekali loh. Nah, yang memberi dukungan kepada gerilyawan kita siapa? Ya orang desa kan, dan orang desa kan pada umumnya petani. Ya. Jadi sumbangan petani dalam arti kata orang-orang di desa itu sangat penting dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Dulu ada istilah kalau kolonial itu menguasai kota, tetapi republik menguasai desa. 80% penduduk Indonesia saat itu adalah petani, ya. Sehingga Belanda sangat keteteran, termasuk Jepang sangat keteteran untuk menguasai Indonesia, dan kita akhirnya berhasil merebut kemerdekaan itu karena mereka tidak bisa menguasai desa. Kekuatan desa, kekuatan petani itulah yang menyelamatkan, dan kita akhirnya bisa meraih kemerdekaan. Dari desa ke desa, petani menjadi bagian penting dalam mata rantai perjuangan. Ada yang menanam, ada yang memanen, ada yang memasak, dan ada juga yang membawa bahan makanan melewati jam-jam sunyi. Menembus hutan dan wilayah yang penuh ancaman penjajah agar bekal sampai di tangan para pejuang. Kalau kita melihat perjuangan juga kalau tanpa ada logistik yang cukup, saya kira juga tidak akan mungkin bisa bertahan, gitu ya. Karena maka dari itu perang gerilya yang dilakukan oleh Bapak Sudirman seperti itu ya, mereka juga tetap secara politik menggait para petani-petani, gitu ya. Karena supporting mereka terhadap pangan para pejuang. Di samping itu juga tenaga SDM para pejuang juga tidak sedikit yang berasal dari para petani awalnya seperti itu. Sebenarnya yang paling nyata adalah ketika di era perang kemerdekaan kan, ya, di perang 45 sampai 49 itu kan kita perang dengan Hindia Belanda, dengan pemerintah Belanda, dan di sini sebenarnya ketahanan tentara kita tuh bukan di kekuatannya, bukan di senjata, ya, tetapi karena kekuatan logistiknya di lapangan, jaringan masyarakat desa, mereka terlibat di intelijen juga orang desa, sebagai jalur-jalur komunikasi, dan jadi kedekatan antara perjuangan kemerdekaan dengan masyarakat desa, dengan petani yang mendukung logistik, ya, dan sebagainya, itu sebenarnya sumber ketahanan kita yang paling besar, ya. Setelah perjuangan menuju kemerdekaan terwujud, bangsa yang baru berdiri ini justru menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana membangun Indonesia yang porak-poranda akibat perang? Dan bagaimana menggerakkan perekonomian guna menjamin kehidupan bagi rakyatnya? Di tengah tugas berat itulah, Presiden Soekarno menempatkan petani dalam posisi sangat penting. Karena dari tangan mereka, pangan dihasilkan. Akibatnya, jutaan rakyat masih bisa makan. Dapur-dapur tetap terus menyala, dan roda kehidupan kembali berputar. Tanpa pangan, kemerdekaan akan sulit berdiri di atas kakinya sendiri. Sektor pertanian sangat penting karena menyangkut kebutuhan paling mendasarkan masyarakat, yaitu pangan negara yang kuat bukan hanya negara yang ekonomis tumbuh, tetapi juga negara yang mampu memastikan rakyat mendapatkan pangan yang cukup dan pertaniannya hidup sejahtera. Sekali lagi, ketahanan bangsa kita memang dimulai dari kemampuan kita menyediakan pangannya, begitu. Jadi kita selalu ingat dengan pidato Presiden Soekarno, ya, ketika tahun 54 meresmikan gedung Fakultas Pertanian di IPB di Bogor, ya. Beliau mengatakan soal pangan adalah soal hidup dan mati, begitu. Nah, hal penting yang perlu dicatat adalah pada tahun 52 Soekarno pernah menyatakan membuat sebuah akronim, ya. Petani itu penopang tatanan negara Indonesia. Petani, penopang tatanan negara Indonesia. Mungkin ini hanya sekedar retoris untuk mencari simpati para petani pada masa itu. Tetapi di sini ada sebuah kesadaran dari Soekarno. Ketika itu bagaimana petani itu penting, posisinya menjadi penting dalam ketahanan bernegara kita pada masa itu.
Namun memasuki dekade 1950 hingga 1960, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Akibatnya kebutuhan terhadap beras dan bahan pangan juga ikut meningkat karena semakin banyak rakyat yang harus diberi makan. Jadi ketika kita merdeka, pertumbuhan penduduk kita di era merdeka itu lumayan tinggi dan banyak kita kemudian diingatkan tentang hukum Malthus ya, bahwa pertumbuhan kemampuan memproduksi pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk ya, sehingga ramalan tentang terjadinya katastrofe, kelaparan itu membayangi masa itu ya. Bahkan pada periode 60 sampai 67 kan keadaan ekonomi kita sangat, boleh katakan tanda kutip sangat menderita. Bahkan saya mendengar dari sejumlah pegawai negeri ketika itu, waktu itu saya masih SMA, tapi saya banyak dengar dari orang-orang desa, petani-petani kampung saya dan sebagainya, dan juga dengar dari pegawai negeri hasil pertaniannya ada menurun dan sebagainya oleh karena situasi. Lalu kemudian pegawai negeri, saya nggak tahu benar atau tidak tapi saya banyak mendengar dari pegawai negeri bahwa ketika itu pegawai negeri dibagikan bulgur ya, yang diimpor dari Amerika, dan itu diberikan kepada pegawai negeri. Saya tidak tahu benarnya bagaimana, tapi seperti itu. Jadi kondisi petani kita ya berjalan, ya, tapi ada kesulitan tertentu juga dalam oleh petani-petani, hasilnya menurun dan sebagainya. Namun kemerdekaan tak hanya menyisakan persoalan pangan. Ada warisan panjang kolonialisme yang harus diurai. Salah satunya persoalan tanah. Selama masa kolonial, tanah dan kekayaan alam Indonesia banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi penjajah. Maka kemerdekaan juga membawa cita-cita untuk membebaskan Indonesia dari tata agraria warisan kolonial. Pemerintah melakukan janji politik reforma agraria ya, karena kita mewarisi perkebunan-perkebunan di era kolonial. Jadi kolonial itu kan dicirikan dengan adanya sistem ekonomi kapitalistik ya, penguasaan lahan-lahan oleh perusahaan-perusahaan besar internasional, baik perkebunan skala besar, baik perhutanan, baik pertambangan. Nah itu kan pemerintah ingin memperbaikinya dengan reforma agraria ya, land reform dan sebagainya ya. Nah jadi itu yang melahirkan kemudian UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, dan itu benar-benar lahir dari benar-benar dari pemikiran kemerdekaan kita yang membebaskan kita dari sistem ekonomi kolonial gitu. Namanya agraria karena memang untuk pertanian gitu, untuk memberikan akses sebesar-besarnya, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, diantaranya adalah mendapatkan lahan-lahan yang cukup, merata, ya, memperbaiki ketimpangan. Nah, cuman prosesnya kita tahu kemudian telikung oleh gerakan komunis. Ya. Pemerintah baru mulai, PKI nyerobot kan gitu ya, seolah-olah itu kemudian jadi gerakan komunis ya, padahal pemerintah yang memulai sebenarnya. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto membawa agenda besar untuk menciptakan stabilitas, menggerakkan pembangunan, dan memperkuat kembali perekonomian nasional. Namun bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya hidup dari bertani, pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa membenahi satu persoalan paling mendasar, yaitu masalah pangan. Karena itulah sawah dan petani ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Program inilah yang dinamakan dengan Revolusi Hijau dan membawa kejayaan pada sektor pertanian di Indonesia. Revolusi hijau berhasil setidaknya karena revolusi hijau itu didukung oleh adanya modernisasi pertanian. Modernisasi itu apa saja? Yang pertama penggunaan bibit unggul, yang kedua adalah mekanisasi pertanian, dan yang ketiga irigasi. Nah, itu ketiga hal itu merupakan unsur-unsur penting dalam sebuah pertanian ketika untuk menambah jumlah produksi, ya kan? Lalu juga menjamin bahwa ketersediaan pangan itu berkorelasi dengan jumlah panen yang besar yang melimpah. Semuanya itu kan semua tentang pemenuhan pangan. Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan teknologi, irigasi, semua ujungnya adalah pemenuhan akan pangan. Jadi revolusi hijau adalah semacam sebuah lompatan-lompatan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah agar bagaimana stok pangan, agar ketersediaan pangan di Indonesia tetap terjaga, agar yaitu tadi stabilitas nasional, ketahanan sebuah negara itu ditentukan oleh ketahanan pangan. Nah, hebatnya Orde Baru itu apa? Ini terlepas daripada kita setuju atau tidak. Ketika kita bangkrut karena kejatuhan kerusakan ekonomi tahun 60-an, kan Pak Harto naik pada tahun 67. Nah, tetapi apa? Dia berhasil membangun kembali ekonomi yang hancur ini, tetapi caranya gimana? Membuka ruang orang asing membantu kita. Oleh karena itu, ada kumpulan bangsa-bangsa asing, Jepang, Belanda, dan sebagainya. Ada semacam perkumpulan mereka, IGGI namanya, IGGI, itu persatuan semacam organisasi dari pemerintah-pemerintah asing yang tujuannya untuk membantu Indonesia. Ada Jepang, ya, ada Amerika, ada Belanda, ketuanya Belanda. Ya. Tiap tahun rapat, lalu yang dipersoalkan tahun ini Anda diberi berapa miliar atau berapa dolar yang Anda perlukan, berapa juta dolar. Ya. Nah, tapi kemudian ini nanti ada organisasi, karena Soeharto tersinggung kepada Belanda, Pronk, Menteri Pembangunannya Belanda, itu satu ketika datang ke sini dan dia seakan-akan sebagai mandor yang mau memeriksa semua, seakan-akan kita dianggap apa gitu. Soeharto tersinggung, dibubar, dia tidak mau pakai ID lagi, lalu buat organisasi yang lain. Ya, rapatnya selalu di Perancis. Nah, tapi ya posisinya sama, tiap tahun kita diberi pinjaman. Gitu. Jadi tahun 1984 Indonesia itu sudah berhasil ya sufficient food gitu ya, artinya kemandirian pangan, dan itu kemudian diberikan semacam penghargaan oleh FAO karena pada masa sebelumnya Indonesia sebagai importir beras. Nah, tetapi pada tahun 84 Indonesia sudah bisa sufisien, jadi artinya sudah kemandirian pangan sehingga pada tahun 1985 ketika itu Pak Harto mendapatkan medali FAO. Itu bagaimana di medali tersebut tertulis from importer rice to sufficient food. Ya, karena Pak Harto cerdas, karena Pak Harto menganggap mayoritas rakyat kita adalah petani, nelayan. Ya. Negara kita adalah negara yang paling subur di dunia. Ya. Sekarang jumlah penduduk semakin besar, kalah dengan jumlah produksi pangan yang dihasilkan oleh dunia. Ya. Sehingga kalau kita bisa menguasai pangan, berarti sama saja kita bisa menguasai dunia. Ya. Dan dia menjadi kekuatan geopolitik yang sangat tinggi. Ya. Misalkan terjadi perang Ukraina, terjadi perang Timur Tengah. Yang nggak ikut perang kena dampak, harga pangan naik, semua harga energi naik, harga pupuk semua naik. Tapi kalau kita sudah berdaulat,
justru kita bisa mengambil keuntungan, kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani, pada saat yang sama bargaining position kita terhadap negara lain menjadi kuat. Bargaining position di bidang pangan lebih tinggi dari bargaining position di bidang nuklir. Pertanian kita itu juga mengalami kemajuan di bidang ketahanan pangan. Itu pertama seiring dengan kemampuan kita memperluas lahan pangan. Jadi di tahun 40-an itu kita hanya punya 5 juta hektar sawah, ya. Dan seiring dengan revolusi hijau kita, puncaknya di tahun 90-an kita bisa mencapai hampir 9 juta hektar sawah. Jadi kalau pada masa prakemerdekaan, sumbangsih pangan itu untuk tentu saja para pejuang-pejuang yang berada di garis depan. Namun ketika kita sudah merdeka seperti saat ini, ya tentu saja sudah tidak perang lagi seperti dulu. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan pangannya ya kepada masyarakat, kepada warga negara adalah karena basic human need, karena kebutuhan dasar manusia, sehingga negara harus wajib hadir di sana untuk menjamin setiap pangan warganya. Ketika Prabowo Subianto memulai kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, persoalan pangan ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis pemerintahan. Sebuah tekad besar kembali digaungkan. Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan pangannya sendiri, bukan semata mengejar hasil panen, tetapi membangun kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar, sekaligus memperkuat petani sebagai penjaga pertama ketahanan pangan negeri. Di tengah perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, dan pertumbuhan kebutuhan pangan, pertanian tak lagi cukup dipandang sebagai urusan sawah dan ladang. Pertanian menjadi bagian dari strategi pertahanan sebuah negara. Karena bangsa yang kebutuhan pangannya bergantung kepada bangsa lain akan selalu menyimpan kerentanan. Sebaliknya, bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri memiliki satu modal penting untuk menentukan masa depannya sendiri. Iya, kalau melihat dari sebagai negara agraris tentu saja ya, karena porsi terbesar pada masa itu, bahkan sampai sekarang juga kita sebagai negara agraris, gitu kan. Artinya sebagai negara agraris, komposisi petani itu menjadi hal yang penting. Di samping juga para pemimpin kita juga menyadari bahwa ketersediaan pangan itu bagian dari stabilitas nasional. Stabilitas nasional artinya kalau pangan tidak tercukupi, gitu kan, ini akan terjadi gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemimpin di Indonesia, mulai dari Pak Soekarno, Pak Harto, sampai dengan era sekarang Pak Presiden Prabowo, juga banyak program-program tentang pangan, kemandirian pangan, swasembada pangan, dan lain-lain. Karena memang pangan berpengaruh sangat besar terhadap stabilitas negara. Saya rasa kita pertama harus mengapresiasi komitmen, lalu juga kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian yang sangat besar untuk upaya meningkatkan ketahanan pangan, ya. Kita juga harus mengapresiasi bahwa di 2-3 tahun ini kita kembali bisa swasembada beras, ya, di tengah gejolak geopolitik yang tidak kita perkirakan, dan kita relatif lebih siap, ya, relatif resilient, ya, relatif tangguh di saat banyak negara sempat kesulitan untuk mendapatkan sumber pangan, sumber energi. Pemerintah kita adalah pemerintah yang menurut saya relatif menyiapkan lebih baik, ya, dibandingkan banyak negara, begitu ya, dan itu harus kita apresiasi, ya. Pada masa sekarang intinya negara itu sudah hadir dan negara berusaha untuk
menyelesaikan problem-problem di sana. Seperti misalnya di program-program di Kementan contohnya terkait dengan tidak adanya regenerasi petani misalnya. Itu dibentuklah Brigade Pangan yang merekrut pemuda-pemuda desa untuk bisa masuk dalam bisnis pertanian. Nah, lalu yang kedua terkait dengan alih-alih lahan dari sawah menuju mungkin kasus kalau di Jawa itu ada perumahan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kementerian juga menjawab dengan membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa seperti CSR misalnya. CSR itu cetak sawah rakyat. Nah, itu adalah sebetulnya adalah respon pemerintah untuk mencetak sawah-sawah baru atas lahan-lahan yang sudah dialihkan, yang awalnya pertanian bukan menjadi pertanian ya. Akhirnya Kementan ketika ini membangun sebuah program CSR itu tadi, yaitu untuk membentuk lahan-lahan baru di luar lahan yang sudah existing saat ini. Masa depan pertanian kita di tangan anak muda ya, yang melek teknologi, menguasai manajemen ya. Sekarang dengan digitalisasi, dengan teknologi, lahan nggak harus luas, tetapi dengan lahan yang tidak seluas dulu orang tuanya, tetapi dengan intervensi teknologi, produksinya bisa 2-3 kali lipat. Jadi sebenarnya keliru juga anak muda kalau menganggap bahwa bertani itu seakan-akan gambarannya selalu yang miskin. Enggak, sekarang udah beda. Karena itu setelah 81 tahun Indonesia merdeka, perjuangan kita adalah memastikan petani tidak hanya menjadi tulang punggung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi kelompok yang menikmati hasil pembangunannya. Kemerdekaan petani adalah ketika mereka dapat menanam tambah lasa kuartir. Kekuatan kita bukan karena senjata-senjata hebat, tapi tidak ada negara yang bisa menguasai Indonesia yang begitu luas kalau ketahanannya ada di desa-desa. Petani adalah penjaga ketahanan pangan dan ketahanan bangsa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.